Hari ini gue ingin memberikan tips penting khususnya bagi kalian fotografer atau videografer, dimana yang ingin benar-benar serius di dunia ini guys. Jadi kalian harus mengerti hal ini. Oke, yaitu segitiga exposure. Ini adalah hal yang sangat penting banget guys, karena ini adalah basic dari fotografi dan videografi. Buat kalian ini sangat jelas harus paham betul dengan basic ini. Kalaupun kalian sudah jago memotret tetapi tidak paham segitiga exposure, menurut gue itu salah guys. Di suatu hari nanti kalian bakalan kebingungan sendiri jika dihadapkan dengan berbagai kondisi cahaya yang berubah-ubah di luar sana guys ya. Jadi simpelnya exposure itu adalah cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera dan menghasilkan sebuah gambar. Nah, di sini gue akan membahas 3 elemen dasar pada segitiga exposure, yaitu ada aperture, shutter speed, dan ISO. Dimana gue akan membahas ketiga elemen ini dan apa hubungan ketiga elemen ini. Jadi intinya kenapa kita harus paham tentang segitiga exposure itu ya supaya bisa menghasilkan suatu gambar yang kita inginkan. Oke guys, langsung saja kita ke pembahasan. Oke, yang pertama kita akan membahas shutter speed. Shutter speed itu adalah kecepatan kamera mengambil gambar. Dan satuan shutter speed itu ada yang paling cepat itu 1/4000 atau ada juga yang 1/8000 second. Dan paling lambat itu ada di 30 second. Semakin lama shutter speed terbuka, maka semakin banyak intensitas cahaya yang masuk ke dalam sensor. Oke, sehingga akan menghasilkan foto yang lebih terang, dan sebaliknya jika shutter speed cepat akan mengurangi intensitas cahaya pada sensor kamera. Oke, shutter speed diukur dengan satuan S atau second per detik yang dinyatakan dalam 1/250 second atau 125/160. Jadi sensor yang membuka lalu menutup kembali dengan cepat, sedangkan 1/2 second semakin lama jendela shutter menerima paparan cahaya. Jadi contohnya itu seperti lambat gitu nutupnya set. Nah, itu shutter yang lambat guys. Oke guys, yang kedua adalah ada ISO. ISO adalah tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Semakin rendah nilai ISO, maka hasil foto akan semakin gelap guys. Dan sebaliknya, misalkan nilai ISO semakin tinggi, maka semakin terang foto yang dihasilkan. Ukuran ISO adalah paling rendah ada ISO 50 sampai 800 ke atas. Ya, tergantung speknya juga gitu guys. Oke, semakin banyak cahaya yang di sekitar tersedia, maka perlu menurunkan nilai ISO. Sebaliknya, jika misalkan semakin minim atau gelap cahayanya, maka kita harus menaikkan ISO-nya gitu guys. Dan oh iya, dari ISO tinggi punya dampaknya juga, misalkan foto menjadi noise gitu guys. Dan kalau misalkan kalian ingin hasilnya tajam, gunakanlah ISO yang rendah gitu guys, dan ya dengan dukungan lensa yang bukanya besar gitu guys. Oke, yang ketiga adalah aperture atau diafragma. Oke, aperture adalah mengatur seberapa iris lensa. Jadi iris lensa itu yang ada di bulatan lensa itu, dan aperture diibaratkan seperti hanya ketika teman-teman membuka jendela gitu, jendela rumah ya. Misalkan jendela rumah kalian terbuka lebar, maka intensitas cahayanya bakalan banyak gitu guys. Dan sebaliknya, misalkan aperturnya angkanya tinggi, maka makin gelap gitu. Jadi aperture diukur dengan f-stop. Jadi ada f1,2, f,8, 1,8, f2,8. Dan perlu diingat, semakin kecil angka f-stop menunjukkan semakin besar bukaan lensa guys. Jadi sebagai contohnya itu bukaan aperture 1,7
lebih lebar dibanding bukaan aperture f1,8 gitu, atau enggak 2,8 gitu. Semakin kecil f number akan berdampak pada area fokus semakin sempit yang disebut depth of field gitu. Jadi atau bahasa trennya itu bokeh gitu, dan akan menjadi terang. Sebaliknya, semisalkan besar, f number-nya akan berdampak pada area fokus semakin lebar tetapi akan menjadi gelap. Oke guys, jadi ketiga elemen tersebut harus kita atur segitiga exposure-nya supaya mendapatkan gambar yang ingin dihasilkan sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi menurut kalian belajar segitiga exposure itu dibutuhkan atau tidak guys? Tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, sekian dulu konten dari gue. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share video ini jika menurut kalian bermanfaat gitu guys. Dan ya, gue Ekbar Nugraha. See you next time and bye.